Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam, Bapak Dr. Arif Puliawan, MESY. Pada kesempatan ini izinkan saya menjawab soal nomor 1 dari 8 soal yang Bapak dosen ajukan, yaitu tentang keadaan di era digital saat ini munculnya fenomena Ustadz Selebgram yang memiliki pengaruh besar terhadap gaya hidup dan pandangan keislaman generasi muda. Fenomena Ustadz Selebgram ini merupakan fenomena kompleks dengan berbagai implikasi positif maupun negatif. Dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam, fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial menjadi medium baru dalam penyebaran agama, khususnya di kalangan generasi muda, dan penting untuk memahami potensi dan tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini agar pendidikan Islam dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mungkin zaman dahulu dakwah itu ada istilah dari kota Makkah ke kota Yastrib. Sekarang dakwah itu dari kuota murah sampai kuota unlimited. Dunia dakwah ini mengalami transformasi yang lebih modern, di mana media sosial menjadi mimbar di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan pendidikan agama Islam. Kita kenal Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, di mana ketiga tokoh ini merupakan sosok pendai yang sangat intens di dunia dakwah melalui media sosial. Dalam konteks sosiologi pendidikan Islam, fenomena Ustadz Selebgram menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga dapat terjadi melalui berbagai saluran dan media. Namun fenomena ini juga perlu dapat perhatian karena ada sisi positif dan ada sisi negatifnya tadi. Kalau dilihat dari sisi positifnya, yang pertama mungkin aksesibilitas. Ustadz Selebgram dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Karena dakwah dengan media sosial tidak memerlukan tempat dan ruang khusus layaknya seperti pengajian atau acara-acara dakwah di atas panggung. Kemudian popularitas. Ustadz Selebgram ini dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap isu-isu keislaman, serta mempromosikan nilai-nilai Islam dalam konteks modern dengan sangat mudah. Yang ketiga adalah inovasi. Ustadz Selebgram ini dapat menggunakan berbagai format dan media untuk menyampaikan pesan keislaman seperti video, podcast, dan tulisan. Kemudian jika kita melihat sisi negatifnya, memang bahwa Ustadz Selebgram atau dakwah melalui medsos ini yang pertama adalah kurangnya otoritas keilmuan. Ustadz Selebgram mungkin tidak memiliki latar belakang keilmuan yang memadai sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman atau penafsiran yang tidak akurat. Ini sering terjadi ketika ada satu statement dari penceramah yang beredar di medsos tetapi menyalahi aturan yang masyhur sesuai dengan kaidah keislaman yang murni. Yang kedua adalah komunikasi agama. Ustadz Selebgram dapat memanfaatkan popularitas mereka untuk memperoleh keuntungan finansial, sehingga dapat merusak nilai-nilai keilmuan dan spiritualitas. Karena kita tahu di mana konten itu semakin banyak like dan subscribe-nya, lebih banyak pengikutnya, maka akan menghasilkan materi atau finansial. Yang ketiga adalah pengaruh yang tidak terkendali. Ustadz Selebgram dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap generasi muda, namun tidak ada kontrol atau pengawasan yang efektif terhadap konten yang mereka sampaikan. Karena dakwah di mimbar media sosial itu tidak ada saringan, semua bisa mendengar, semua bisa menerima informasi yang disampaikan oleh pendai tanpa ada filter. Bayangkan kalau seorang pendai yang berceramah di media sosial, kemudian beliau salah menafsirkan satu ayat, atau salah menyampaikan suatu hukum,
maka tidak ada yang bertanggung jawab atas kesalahan yang beliau sampaikan. Karena pendengar itu sifatnya melempar bola liar ke tengah lapangan. Apa dampak terhadap otoritas keilmuan tradisional? Tentu nomor satu adalah tantangan terhadap otoritas tradisional. Ustadz Selegram ini dapat menantang otoritas keilmuan tradisional yang selama ini dipegang oleh ulama dan lembaga pendidikan Islam formal. Ini kadang-kadang ada sedikit gesekan antara Islam tradisional dengan penceramah-penceramah yang beredar di media sosial. Kemudian yang kedua adalah perubahan dalam mengakses ilmu. Generasi muda mungkin lebih cenderung mengakses ilmu keislaman melalui media sosial dan ustadz selebgram daripada melalui lembaga pendidikan Islam formal seperti madrasah, pesantren, dan lain sebagainya. Jadi hanya dengan ilmu mendengar, dengan hanya ilmu melihat dari media sosial tanpa mengkaji langsung dari sumber keilmuan layaknya seperti di dunia pesantren. Yang ketiga adalah perluasan definisi otoritas keilmuan. Nah, fenomena ustadz selebgram ini dapat memperluas definisi otoritas keilmuan sehingga tidak hanya terbatas pada ulama dan lembaga pendidikan Islam formal. Jadi kemajuan teknologi dalam dunia dakwah adalah menjadi sebuah sarana baru, menjadi mimbar baru untuk menyebarkan syiar Islam. Dan patut itu kita hargai dan patut kita syukuri bahwa menggali ilmu keislaman itu tidak harus kita duduk di dunia pendidikan yang formal, tidak harus masuk pesantren. Bisa melalui menyaring informasi, mendengarkan pengajian melalui media sosial. Namun perlu diingat, perlu ada filter, perlu ada penyeimbang apa yang didengar, apa yang didapatkan keilmuan dari pendai yang melalui media sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.